Oknum guru agama yang menjadi tersangka pencabulan puluhan siswi di SMP 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah terancam dipecat atau diberhentikan sebagai PNS maupun pengajar. Sementara itu PGRI Kabupaten Batang saat ini fokus membantu korban untuk memulihkan psikologi serta trauma yang dirasakan. Guru agama di SMPN 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah terancam dipecat dari ASN. Selain melanggar kode etik berat, oknum guru tersebut juga tersangkut perkara hukum pidana pencabulan anak di bawah umur dengan ancaman 20 tahun penjara. Keputusan pemecatan tinggal menunggu proses hukum selesai dan proses kepegawaian dilakukan. Seperti diberitakan sebelumnya, oknum guru agama berstatus PNS di SMP Negeri 1 Gringsing bernama Agus Mulyadi dilaporkan orang tua murid karena telah melakukan aksi pencabulan kepada puluhan siswi. Di Treskrimum Polda Jawa Tengah juga telah menggelar olah TKP tahap pertama di 3 lokasi yang menjadi tempat tersangka melakukan aksi bejatnya. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Batang AKP Yorisa Prabowo. Selamat siang Pak Yorisa. Selamat siang Mbak. Ya, Pak, sampai sejauh ini bagaimana progres perkembangan penanganan dari kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru ini Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan progres atau perkembangan dari proses penyidikan saat masih berjalan, kami masih mendalami. Kemudian dari beberapa saksi maupun korban kami masih membentuk tim posko yaitu terkait dengan pengaduan. Untuk para korban sendiri saat ini sudah kami berikan himbauan, kami juga berikan trauma healing. Kemarin dari arahan Bapak Kapolda, kami menggandeng dari tim psikologi Mabes Polri, kemudian tim psikologi Polda Jateng, kemudian P2 TP2A Kabupaten Batang, beserta juga dari Kak Seto juga hadir di sini, memberikan trauma healing kepada para korban selama 3 hari. Sudah berapa lama Pak sebenarnya oknum guru ini bekerja di sekolah tersebut dan juga melakukan aksi pencabulan terhadap siswa-siswanya? Berdasarkan keterangan dari beberapa saksi dan dari tersangka, untuk tersangka ini mulai mengajar di SMP tersebut mulai tahun 2019, yang mana tersangka merupakan seorang CPNS pada saat itu. Kemudian pada tahun 2020 tersangka skep CPNS-nya turun, kebetulan juga dia diberikan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Jadi mulai menjadi pembina OSIS-nya mulai tahun 2020, kemudian CPNS-nya mulai mengajar di SMP tersebut tahun 2019. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dari keterangan beberapa korban dan saksi dimulai pada tahun 2021. Oke, untuk ancaman hukumannya sendiri Pak yang akan dikenakan kepada tersangka seperti apa? Tersangka saat ini melanggar pasal 8182 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang dengan perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara ditambah sepertiga pidana yang diberikan, karena yang bersangkutan merupakan seorang pejabat atau ASN yang mana harusnya melindungi dari anak didiknya. Masih adakah kemudian saksi yang akan dikejar keterangannya atau diperiksa oleh pihak kepolisian Pak untuk mengungkap kasus ini? Sampai dengan saat ini untuk para saksi maupun korban kami masih membuka posko pengaduan. Kami juga memberikan himbauan juga kepada pihak sekolah, kepada para korban supaya tidak malu atau tidak takut memberikan keterangan. Karena memang kendala kami memang dari para korban ini kita harus pelan-pelan ya. Karena kita juga harus melakukan pendekatan supaya, karena mereka menganggapkan itu bahwa suatu aib. Tetapi bagi kami juga dibantu dengan rekan-rekan dari tim lain, dengan dinas terkait juga kami gandeng supaya dari para korban ini kemungkinan bisa bertambah. Tetapi untuk saat ini masih tetap berjalan, kami masih mendalami. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Batang AKP Yorisa Prabowo sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Terima kasih Pak.